Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan terkait perencanaan SPALD dengan anggota. Yang pertama, Nada Agi Andini dengan NPM 2464680. Yang kedua, saya sendiri, Elvira Rahmadinanti dengan NPM 2564609. Yang ketiga, Rizky Adiki Widiansyah, NPM 2564610. Yang keempat, Madinah Al-Mukaromah, NPM 2564653. Dan yang terakhir, Faza Fadila dengan NPM 2564676. Selanjutnya, kita masuk ke pendahuluan. SPALD adalah sistem yang digunakan untuk mengelola air limbah domestik agar tidak mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat. Air limbah domestik berasal dari kegiatan rumah tangga seperti mandi, mencuci, memasak, dan buang air. Di Indonesia, SPALD diatur dalam kebijakan Kementerian PUPR dan pemerintah daerah untuk mendukung sanitasi yang aman dan berkelanjutan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rizkia Diki Widiansyah. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pengolahan aerobik. Yang pertama itu pemanfaatan oksigen terlarut. Proses ini sangat bergantung pada kehadiran oksigen atau aerasi untuk mendukung metabolisme mikroorganisme aerobik dalam mendegradasi polutan organik. Lalu yang kedua, oksidasi amonia dan reduksi BOD. Proses ini sangat efektif dalam proses nitrifikasi atau oksidasi amonia dan mampu menurunkan kadar BOD biological oxygen demand secara signifikan dibandingkan sistem anaerobik. Lalu yang ketiga, suplai udara terkontrol. Suplai ini memerlukan mekanisme suplai udara yang stabil, baik melalui aerasi mekanis, blower ataupun diffuser, maupun fenomena fenomena alami pada permukaan. Selanjutnya, konsep dasar pengolahan anaerobik. Yang pertama, dekomposisi tanpa oksigen. Proses biologis di mana mikroorganisme menguraikan bahan organik limbah dapur dalam lingkungan yang sepenuhnya bebas oksigen. Lalu yang kedua, efisiensi dan hemat energi. Menghasilkan lumpur yang jauh lebih sedikit dibandingkan sistem aerobik, tidak memerlukan peralatan aerasi mekanis, sehingga menekan biaya operasional listrik secara signifikan. Lalu yang ketiga, tahap awal penguraian. Berfungsi sebagai tahap pemecahan molekul kompleks, lemak dan protein, menjadi senyawa yang lebih sederhana melalui proses hidrolisis dan asidogenesis. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Madina. Beginilah analisis yang kami kerjakan dengan data perencanaan ada jumlah pekerja sebanyak 60 jiwa, produksi makanan sebanyak 3.500 porsi per hari, dan sumber limbah dari dapur. Ada limbah cuci bahan, alat, sisa makanan, dan lemak. Asumsi kebutuhan air untuk standar dapur adalah 25-40 liter per porsi. Untuk ambil konservasi, kita menggunakan 30 liter per porsi. Ada rumus Q sama dengan 3.500 kali 30 sama dengan 105.000 liter per hari. Dengan asumsi 105 meter kubik per hari. Tambahan pekerja. Untuk 60 jiwa kali 50 sama dengan 3.000 liter per hari, yaitu 3 meter kubik. Dan debit total adalah Q total 105 ditambah 3 sama dengan 108 meter kubik per hari. Untuk perencanaan unit
SPALD adalah grease trap, digunakan untuk memisahkan minyak dan lemak. Waktu tinggal atau HRT sama dengan 30 menit, di mana V sama dengan 108/24 kali 0,5 sama dengan 2,25 meter kubik. Dimensi direncanakan dengan panjang 2 meter, lebar 1 meter, dan tinggi 1,2 meter. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Faza Fadilah. Baik, untuk selanjutnya dari bak pengendapan awal dengan nilai HRT 2 jam dan dengan menghasilkan rumus V sama dengan 108/24 kali 2 dengan hasil 9 meter kubik. Dengan dimensi direncanakan dengan panjang 3 meter, lebar 1,5 meter, tinggi 2 meter. Dan menghasilkan reaktor anaerobik untuk perhitungannya dari nilai HRT 6-8 jam dan diambil yang 8 jam. Dengan menghasilkan rumus V sama dengan 108/24 kali 8 sama dengan 26 meter kubik. Dengan menggunakan sistem kompartemen 4-6 orang. Dimensi direncanakan dengan panjang 6 meter, lebar 3 meter, tinggi 2 meter. Dan selanjutnya ada biofilter aerobik dengan HRT-nya 4 jam dengan mendapatkan rumus V sama dengan 108/24 dikali 4 sama dengan 18 meter kubik. Media yang digunakan meliputi batu aping atau biobal atau honeycomb dengan ditambahkan blower udara yang direncanakan dengan panjang 4 meter, lebar 3,5 meter, tinggi 1,8 meter, dan mendapatkan bak pengendapan akhir dengan rumus HRT 2 jam dengan V sama dengan 9 meter kubik. Dimensi direncanakan dengan panjang 3 meter, lebar 1,5 meter, tinggi 2 meter. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya dengan nama Kak Najat. Terima kasih. Baik, berikut untuk gambar dari perhitungan yang telah kami hitung dari kelompok kami, di mana gambar berikut terdapat dari tampak atas dan tampak samping dari SPALD yang kami buat. Untuk yang pertama ini ada dapur atau dari sumber limbah yang menuju ke grease trap dengan ukuran 2x1. Untuk gambar ini menggunakan dimensi dalam satuan meter. Lalu dari grease trap diarahkan untuk ke bak pengendapan awal dengan ukuran 3 dikali 1,5 meter, kemudian menuju ke reaktor anaerob dengan ukuran 6 kali 3 meter, kemudian menuju ke biofilter aerobik dengan ukuran 4 dikali 3,5 meter, dan di pengendapan akhir di 3 dengan ukuran 3 kali 1,5 meter. Dan kemudian akan menuju ke pembuangan akhir untuk menuju ke pembuangan. Untuk catatan dari gambar ini, di mana SPALD dengan kapasitas 60 jiwa, dengan produksi harian 3.500 porsi per hari, dengan kriteria limbah diambil yang terbesar untuk mengantisipasi apabila dalam pelaksanaan produksi menggunakan air dalam jumlah yang lebih banyak dari biasanya. Jadi untuk SPALD yang kami buat ini menggunakan air yang dalam jumlah yang maksimal. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.